Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asma dari Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan membuat video resume materi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Akuntansi Manajemen Syariah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya. Kedua, peranan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis. Peranan akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis, khususnya perusahaan, sangatlah besar. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan di dunia sudah berkembang, sehingga terjadilah yang namanya persaingan global. Materi selanjutnya yaitu konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management. Konsep biaya merupakan konsep yang terpenting dalam akuntansi biaya dan akuntansi manajemen. Adapun tujuan memperoleh informasi biaya digunakan untuk proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Klasifikasi biaya: objek pengeluaran, fungsi pokok perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, hubungan biaya dengan volume kegiatan atas dasar waktu, dan hubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Manajemen biaya adalah sistem yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan informasi bagi manajemen organisasi untuk mengidentifikasi berbagai peluang untuk perencanaan strategi, penyempurnaan, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi. Tujuan manajemen biaya dalam bisnis: pertama, untuk mengidentifikasi biaya aktivitas bisnis; kedua, untuk mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas, serta nilai ekonomi aktivitas bisnis; ketiga, membantu menyempurnakan kinerja organisasi di masa depan; keempat, untuk mencapai tujuan di poin 1 dan 3. Materi selanjutnya cost, volume, dan profit analysis dan perencanaan laba atau profit planning. Cost, volume, dan profit analysis. Analisis biaya, volume, laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Perencanaan laba atau profit planning atau rencana operasi adalah rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap dari operasi di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan. Dibagi ke dalam dua jenis perencanaan, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan laba: pertama, laba atau kerugian dialami dari volume penjualan tertentu. Volume penjualan yang harus dicapai untuk menutupi seluruh biaya yang terpakai guna memperoleh laba yang memadai. 3. Tick impas. Terakhir, volume penjualan yang dapat menghasilkan kapasitas operasi saat ini. Materi keempat yaitu perencanaan laba multi produk entity. Pertama, perencanaan laba. Perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat, di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi laba, neraca, kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan suatu metode estimasi bagaimana perubahan variabel-variabel berikut akan mempengaruhi laba: biaya laba variabel per unit, harga jual per unit, jumlah biaya tetap per periode, volume penjualan, dan bauran penjualan. Analisis multiproduk. Analisis multiproduk memerlukan adanya asumsi terkait dengan bauran penjualan atau sales mix, yaitu kombinasi berbagai produk yang dihasilkan atau dijual perusahaan. Materi kelima yaitu analisis perilaku biaya. Perilaku biaya adalah hubungan antara total biaya dengan perubahan volume aktivitas. Berdasarkan perilaku biaya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Selanjutnya, penentuan pola perilaku biaya. Ada 3. Yang pertama, harus dipilih biaya yang akan diselidiki pola perilakunya. Kedua, harus dipilih variabel bebas atau independen variabel. Dan yang ketiga, harus dipilih kisaran aktivitas yang relevan atau relevant range of activity. Materi selanjutnya yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek, marketing aspek. Pertama, keputusan jangka pendek. Keputusan jangka pendek merupakan pemilihan alternatif dan harus segera dilakukan atau keputusan yang bersifat jangka pendek. Tactical decision making juga merupakan pengambilan keputusan yang berskala kecil. Kedua, marketing aspek
Pemasaran adalah proses merencanakan dan melaksanakan konsep, memberi harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam marketing aspek. Keputusan yang diambil terutama menyangkut masalah 1. Penetapan harga, 2. Produk, 3. Distribusi, dan 4. Promosi. Materi terakhir yaitu analisis pengambilan keputusan jangka pendek, production aspect. Pengertian production aspect merupakan perencanaan produk yang akan diproduksi mengenai karakteristik produk yang akan dihasilkan, memberikan kemudahan dalam menyusun kebutuhan bahan, tenaga kerja, mesin atau peralatan, lokasi produksi, dan biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam kebutuhan proses aspek produksi. Sebelum melakukan produksi, terlebih dahulu perlu dirancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produk, sarana, dan prasarana, di antara lain, pertama bahan baku, kedua tenaga kerja, ketiga mesin atau peralatan, keempat lokasi, dan kelima biaya atau uang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.